Di awal kita kepingin maju, saya ini kan 5 kali Pak nyalek baru jadi anggota DPR. Tuh. Loh iya, 5 kali 92 saya sudah caleg Pak. Caleg. PBB juga? Bukan, PDI waktu itu, masih PDI Suryadi kan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya melanjutkan lagi podcast yang menuju Pileg 2024. Saat ini saya bersama dengan Ketua DPC Partai Bulan Bintang, Penajam Pasir Utara, Bapak Samsudin Ali, sekaligus anggota DPRD Penajam Pasir Utara. Gimana, Ketua? Persiapan 2024 ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sudah diundang dalam rangka broadcast ini karena memang kita sudah lama menjadwalkannya. Tetapi baru hari ini kita bisa ketemu ya kan? Iya. Tapi alhamdulillah. Sibuk, Ketua, sibuk. Ya persoalan sibuk sih sebenarnya semua sama-sama sibuk. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktunya kan? Iya. Dalam rangka mempersiapkan menghadapi pemilu 2024, yang pasti Partai Bulan Bintang sudah siap menghadapi kontestasi politik ini dengan segala semua persiapan, termasuk ketentuan yang sudah diatur oleh perundang-undangan, termasuk yang persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan melalui Komisi Pemilihan Umum sudah kami penuhi. Kalaupun juga ada beberapa bagian barangkali caleg yang tidak bisa maksimal karena memang persoalannya juga ya kita di deadline waktu, sehingga juga ada beberapa yang ada beberapa kekurangan caleg gitu. Tetapi bagi kami bukan berarti itu menghambat kegiatan Partai Bulan Bintang dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Kekurangannya di mana itu? Dapil mana itu? Ada beberapa berkas termasuk spaku itu ada kekurangan 2 orang karena dulu di awal kami sudah mengantisipasinya dengan caleg sebenarnya pendaftarannya di awal sudah cukup. Iya. Nah, tetapi seiring perjalanan waktu mungkin ada kegiatan-kegiatan lain sehingga caleg-caleg tersebut tidak melengkapi berkas sampai batas waktu yang sudah kami batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau untuk Babulu Waru dengan Penajam cukup? Kalau untuk Babulu kami full Pak, nah di sana ada 8 kursi. Kalau untuk di Penajam kami ada kekurangan kurang lebih sekitar 5 caleg. Karena dari 12 kami hanya bisa mengisi 7. Nah, dengan kekurangan Penajam ini kan masih ada anggota dewan ya, Pak Rusbani sudah berapa periode di DPRD, ya ini nggak bisa dapat 1 kursi lagi di DPRD. Ya kalau saya sih pada prinsipnya dengan kekurangan ini kan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, di awal sudah kita antisipasi. Tapi ya kan kami tidak serta-merta juga mengganti caleg kalau tanpa ada konfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, tetapi kami masih tetap optimis dengan 3 dapil ini dan kami akan berusaha meningkatkan dari perolehan yang awal hanya 2 kursi. 2 kursi kami berharap ke depan paling tidak Spaku juga bisa terisi. Spaku, dapil Spaku. Ada caleg kuat di Spaku. Ada caleg kuat di Spaku. Tapi saya lihat klub PBB ini kan baliho-baliho tidak ada caleg-caleg, ini ada baliho. Kenapa sih itu? Apakah tidak ada modal atau memang strategi juga itu? Ya kalau kita bicara itu saya pikir ya partai-partai lain kan juga ada yang tidak masang walaupun mereka ada incumbent-nya. Tetapi kami kan bukan mengikuti itu, tapi itu kan bagian dari strategi. Dan juga saya pikir dengan baliho ini juga kurang efektif. Ya kurang efektif lah karena biasanya kita pasang 1 hari besok sudah bisa hilang. Nah itu juga ditambah lagi kita menghindari fitnah Pak. Jangan sampai nanti sudah kita pasang, kita sudah tentukan tempatnya, kita suruh orang menjaganya, tapi tiba-tiba barangkali malam ada yang iseng ya kan. Kita juga tidak menuduh siapa-siapa, tetapi mungkin ada oknum barangkali yang mencoba barangkali mempengaruhi situasi kondisi politik seperti saat ini. Nah, kami lebih banyak berkampanye itu lewat door to door, kemudian melalui media sosial. Itu yang kami lakukan saat ini. Itu lebih efektif ya? Ya, itu lebih efektif. Karena akan terbaca oleh khalayak. Tapi kalau misalnya kan selama ini kan baliho, kalender segala macam itu kan menjadi
salah satu untuk sosialisasi ya, memperkenalkan. Apalagi incumbent kan hanya menyampaikan saya maju lagi loh. Ya. Tapi itu tidak dilakukan PBB. Ya, tapi barangkali dalam waktu dekat juga akan dilakukan oleh teman-teman sambil melihat situasi kondisi sekarang ini. Yang pasti teman-teman juga sudah mempersiapkan semuanya itu. Dan insya Allah mungkin begitu masuk masanya nanti ya pasti akan dilakukan ya. Atau penghematan. Itu salah satu bagian daripada strategi juga kan? Strategi juga iya. ya, penghematannya ya. Nah, terus ini seluruh caleg-caleg ini memang didorong untuk door to door ya? Ya, door to door lebih banyak kepada silaturahim, kemudian mereka lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masing-masing wilayahnya, di masing-masing lingkungannya. Tapi basis-basis ini masih aneh. Ya, kalau kita bicara basis tentunya pasti ada ya kan. Cuman kan persoalannya sekarang ini kan kompetitor juga banyak, mereka juga melakukan hal-hal yang sama dengan kami. Tetapi ya kalau saya lebih kepada bagaimana kita melakukan pendekatan dan silaturahim, karena memang untuk menjaga konstituen ini saya belajar dari pengalaman harus lebih banyak silaturahim. Karena nanti kompetitor akan menyerang dengan berbagai macam cara, ya kan? Nah, sudah halnya memang itu mereka lakukan. Tetapi kami tidak membalas hal-hal seperti itu karena prinsip kami ya kami sudah berbuat, kalaupun memang ada penilaian ya masyarakatlah yang ikut penilaian itu. Mana lebih efektif, door to door atau money politik? Ya kalau saya pikir lebih efektif door to door. Iya. Kalau kita bicara money politik kan tidak bisa kita sampaikan di satu forum, tetapi ya barangkali juga ada oknum-oknum yang melakukan itu. Tetapi kalau kami sudah diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan kami lebih banyak melakukan silaturahim dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di masing-masing wilayah pemilihannya. Sekarang jadwalnya sehari? Ya kita tidak ada waktu senggang Pak, kita harus selalu jalan. Kalaupun ada celah ya kita harus berjalan. Terlebih-lebih ini kan di bulan Maulid ini ya kita manfaatkan sekali itu. Lebih banyak silaturahim, melakukan kegiatan-kegiatan juga yang sifatnya memang lebih dekat kepada masyarakat. Tapi biasanya silaturahmi juga kan butuh modal, Bos. Ya? Butuh modal juga kan, kalau silaturahmi itu kan cara ya. Itu sudah pasti. Nyuma-nyuma lah. Ya, sudah pasti kalau itu tetap dilakukan itu. Bukan saat ini aja. Artinya sebelumnya juga kita lakukan. Tapi selama 5 tahun memang dipelihara ya? Ya kalau kami sih pelihara Pak. Makanya ya untuk melakukan hal-hal yang kami anggap yang barangkali agak berbeda dengan teman-teman yang baru ya kami disitulah melakukannya. Kami pelihara konstituen kita itu. Caranya dengan silaturahmi? Dengan silaturahim. Berapa modal sih yang disiapkan ini? Kalau itu saya pikir relatif Pak. Saya pikir sama lah dengan teman-teman lain. 1 miliar? 1 miliar? Saya tidak berani bicara angka karena kurang etis juga kalau kita bicara angka ya kan. Tapi kan persoalan begini loh. Kalau misalnya masyarakat ketika silaturahmi, masyarakat kan biasanya, Bos adakah? Bagaimana menjawab itu? Ya kalau itu saya pikir itu hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kan tidak semua orang itu Pak. Tidak semua itu. Iya, kalau kita bicara silaturahim ya kalau kita memang angkat persoalan itu pasti akan muncul. Tetapi kalau kita tidak angkat itu kan mereka juga tidak bertanya. Karena mungkin ya kedekatan emosional kita tadi. Karena tidak semua pemilih itu adalah pragmatis. Mereka juga ada idealis, mereka juga ada ketokohan, mereka juga ada artinya ya, pemilih-pemilih rasional itu. Iya. Nah, sekarang yang kita sasar ini pemilih milenial yang rasional. Iya itu. Kalau melihat dari pileg dari pemilu ke pemilu, ketua ini kan sudah 2 periode ya. Iya. 2 periode. Sudah 3 periode. Masuk periode ketiga ini ya. Sudah masuk keempat ini. Masuk keempat ya. Iya. Masuk keempat. Artinya ada enggak perubahan-perubahan masyarakat dari pragmatis menjadi pemilih rasional atau malah pemilih rasional menjadi pragmatis? Ya kalau saya melihat ya kan kita tidak bisa juga secara marginal melihat itu, tetapi kita kan melihat dari beberapa sisi. Ya sesungguhnya ada, tetapi juga kan tidak semua. Nah, kalaupun juga ada itu hanya pada kelompok-kelompok tertentu karena memang biasanya kawan-kawan barangkali dari partai politik yang banyak ini ya banyak hal yang mereka lakukan dan strategi juga berbeda-beda strategi. Nah, kalau saya melihat ya ada yang pemilihannya menjadi pragmatis, ada juga yang memang masih rasional. Tinggal bagaimana si calon ini melakukan sosialisasi ke masyarakatnya. Nah, maksud saya dari pemilu ke pemilu ini kan masuk periode keempat ya. Periode pertama maju, periode kedua, ketiga, dan keempat.
perubahan-perubahan pola pemilih ini ada nggak maksudnya dari pragmatis menjadi rasional, rasional menjadi pragmatis? Ya kalau saya melihat, ya ini sudut pandang saya, ya memang ada yang apa saya katakan tadi, ada yang dari rasional menjadi pragmatis, itu ada. Kemudian ada juga yang dari pragmatis menjadi rasional. Tinggal bagaimana si calon ini melakukan, artinya pendekatan terhadap masyarakat. Karena bisa saja tadi ya, prinsipnya mungkin orang tidak milih kita karena orang tidak kenal kita, kan? Orang tidak tahu bagaimana karakter kita. Akhirnya mereka berpikirnya, oh ternyata si A itu seperti ini langkah-langkahnya. Nah jadi memang dua strategi itu memang ada, dua kondisi itu maksud kita memang ada terjadi di masyarakat. Nah kalau misalnya apa sih faktornya? Melihat ya faktor masyarakat pragmatis kenapa sih? Ya kalau saya melihatnya persoalannya ya kadang-kadang mereka memandang calon ini ya dari satu sisi saja, ya dia tidak melihat banyak sisi. Karena kalau kita bicara seseorang itu kalau dinilai kebaikannya saja, sekali saja dia berbuat kurang baik, saya pikir yang kurang baiknya ini dilakukan penilaian oleh orang. Nah itulah yang terjadi. Misalnya contoh kawan-kawan yang sudah menjadi anggota DPR ya kan, sudah punya jabatan. Pada saat di awal mereka kepingin, ya mereka melakukan pendekatan. Beritu mereka terpilih, tetapi mereka tidak pernah lagi melakukan pendekatan, artinya melakukan silaturahim tadi. Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan pemilih itu menjadi hal-hal seperti itu. Dampaknya ke caleg yang lain? Iya, dampaknya bisa bercaleg yang lain. Tetapi kan bagi kita kan tidak semua. Tidak semua. Ya kami sendiri ya di PBB merasakan itu. Tetapi kan bukan berarti kita harus meninggalkan orang-orang yang tadinya idealis menjadi pragmatis. Selalu kita melakukan pendekatan. Paling tidak kita yakinkan mereka bahwa kita ini loh, kita ini bisa loh gitu. Berarti salah satu mengurangi pemilih pragmatis adalah menepati janji. Ya salah satu itu paling tidak ya mendekati janji itu, kemudian silaturahimnya yang paling penting kalau menurut saya. Gitu. Tapi saya melihat ya dari pileg ke pileg, pemilu ke pemilu, ini kok tembakannya dalam tanda kutip ya semakin besar. Dulu masih 250, 300, sekarang sudah ya ada bisik-bisik sampai 300, 400. Ya kalau saya sebenarnya tidak mencampuri persoalan itu. Itu kan bisa saja orang lempar isu saja, tetapi secara realnya di lapangan ya tidak seperti itu. Nah ini yang memang harus menjadi bagi kita, artinya kita mengantisipasi hal-hal yang begitu. Tetapi saya Pak, jujur saja saya lebih kepada pendekatan. Iya, pendekatan. Karena saya dari beberapa kali pemilu ini mengalami itu, Pak. Nah, dulu di awal kita kepingin maju, saya ini kan 5 kali Pak nyalek baru jadi anggota DPR. Tuh. Loh iya, 5 kali 92 saya sudah caleg Pak. Caleg, PBB juga? Bukan, PDI waktu itu, masih PDI Suryadi kan. Kemudian 97 kita pemilu lagi. Iya. 99 kita pemilu lagi. 2004 kita pemilu lagi. Saya sudah di PBB 2004. 2009 baru saya dikasih Allah rezeki untuk jadi anggota DPR. 5 kali saya caleg. Jadi kalau intinya menjada wajada dengan silaturahim yang paling penting itu. Terutama di lingkup kawan-kawan kita yang memang biasa kita datangi itu. Iya. Tapi sebagai ketua DPC di PBB ini kan otomatis kan 3 dapil harus turun ya. Oh iya harus turun, paling tidak kita pantau. Nah, cuma kan sekarang kita diuntungkan ada media, ada handphone yang bisa kita call dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak hari-hari turun memantau, tetapi paling tidak kegiatan kawan-kawan di lapangan kan bisa kita pantau. Bisa pantau semua. Bisa pantau semua. Karena mereka juga melakukan komunikasi intens dengan kita. Ada di grup, ada perkembangan-perkembangan, mereka infokan di grup. Jadi kita sama-sama mencarikan solusinya seperti apa nanti teman-teman yang ada di gabungan kepengurusan dan para caleg itu sendiri. Kalau Penajam, dapil Penajam dengan dapil Babulwaru ini kan insya Allah dapat ya. Ya amin, mudah-mudahan ya. Nah Spaku ini kan hanya 5 kursi yang diperebutkan. Ya, tetapi kan kami karena ada caleg di sana, ya kami akan berusaha juga untuk ikut, untuk masuk, walaupun 5 ya kan. Karena kalau kita bicara kursi sedikit, ya petarung banyak, ya tergantung nanti bagaimana rezekinya kan. Tetapi harus usaha kan. Mustahil kalau kita bicara doa tanpa usaha kan. Tapi di sana kan berarti 3 caleg. Kami punya 3, seharusnya kan 5. Nah, tadinya 5 sih sebenarnya sudah kita persiapkan. Tetapi seiring perjalanan waktu, ya kita coba komunikasi, mereka minta waktu sampai waktu yang sudah ditentukan, ada berkas yang mereka tidak masukkan, ya akhirnya ya
kami tidak juga bisa menambah lagi kan gitu. Tapi 3 caleg bisa ya? Berarti kan minimal 2.000 suara Ya, bisa mendongkrak ya? ya kita berharap seperti itu. Bagaimana kinerja dia di sana kan? Tapi kita pantau, kita dorong itu. Ya mudah-mudahan lah. Ya Yang mudah-mudahan. jelas strategi PBB sudah berjalan ini. Ya sudah berjalan. Ya intinya kalau PBB ini lebih banyak kepada silaturahim. Ya. Termasuk Jurus Bani juga ya. Ya semua kita kita tekankan semua seperti itu. Tapi setiap pemilu ini kan suara PBB selalu meledak aja ya. Ya mungkin Makanya Allah iya. Allah kasih jalan rezeki kita di situ kan. Itu yang bikin bingung juga caleg-caleg yang lain ini. Pemain slow ya. Tapi biasanya kan caleg lain begini loh, caleg yang baru masuk karena ini incumbent ya, Iya. masuk periode keempat ini biasanya kan ada suara-suara miring ya, caleg yang menyebarkan fitnah. Antisipasi itu seperti apa? Kalau itu kan biasa aja. Persoalannya kan sederhana aja kalau bagi saya yang hal-hal yang seperti itu. Artinya kalau kita menyebar hal yang kurang baik, melakukan penilaian yang kurang baik terhadap seseorang, ya berarti kita yang tidak baik. Justru pada diri kita ini ada yang tidak baik. Jadi kita harus positive thinking terus. Sehingga kalau positive thinking itu enak hidup kita, Pak. Tenang hidup kita. Tidur kita nyaman. Semuanya nyaman. Karena untuk melakukan penilaian itu kan dia kan tidak tahu sesungguhnya apa yang ada. Kemudian apa yang sudah dilakukan DPR. Karena kan dia belum pernah masuk ke lembaga itu. Tetapi sesungguhnya kalau dia sudah masuk, dia tidak akan berani menyebar fitnah itu. Karena persoalan fitnah ini siapa saja bisa melakukan. Cuma prinsip kita, ya kalau orang menilai kejelekan kita, ya saya pikir mungkin dia belum tentu lebih baik daripada kita. Itu. Ada nggak selalu komunikasi teman-teman incumbent caleg lain? Sudahlah, itu basis saya, itu bukan basis saya, silakan masuk, basis saya jangan masuk. Ada baku atur begitu? Saya sebenarnya ada, cuma kan ini hanya untuk guyon-guyonan aja. Cuma kalau secara real di lapangan kan tidak mungkin dilakukan itu. Tapi kalau bercanda, berguyon itu sudah biasa lah hal yang gitu ya. Mungkin si A ini menyebutkan si ini, si B seperti ini, si C ini kau bisa ke sini, itu sudah terbiasa. Kita dalam rangka ngobrol-ngobrol dengan teman incumbent itu kan. Tapi biasanya persaingan kan di internal partai sendiri. Ya itu memang yang utama. Persoalannya di situ kuncinya. Ya, itu kan. Sesungguhnya kan pileg ini dengan sistem suara terbanyak ini intinya itu persaingannya ada di internal, bukan di eksternal. Bukan di eksternal. Iya. Di internal ini yang saling berusaha bagaimana saya mendapat suara yang paling banyak. Tapi bukan dengan cara menjelek-jelekan. Dengan cara tidak baik kalau menjelek-jelekan itu. Black campaign Ya. lain ya. Kalau mereka melakukan itu ya silahkan aja. Tapi kalau saya sebagai ketua DPC saya sudah tekankan kepada caleg-caleg saya jangan lakukan itu. Karena belum tentu kita kalau menghujat orang, mengatakan orang tidak baik, belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Silakan kita bekerja dengan cara kita sendiri, dengan pola kita sendiri, tapi lebih kepada jangan mengupayakan black campaign terhadap seseorang. Jangan fitnah, Jangan fitnah. Nanti pada akhirnya. Ya. Oh iya, terima kasih banyak Ketua atas kesempatan hari ini. Ya. Yang pasti Pak begini, kami berusaha target kami dapat satu fraksi. Satu fraksi. Ya karena nanti di 2024 ya kami juga ingin mencoba untuk masuk berkontestasi di Pilkada 2024. Kader sendiri. Ya kader sendiri itu sudah cita-cita kami. Oke. Ya, makanya kami berusaha minimal kami dapat satu fraksi. Kalaupun juga kurang ya kami tetap ingin melakukan ikut dalam kontestasi pilkada. Ya, tetapi kan tidak serta-merta seperti itu. Ya kita akan sebarkan polling dulu nanti layak dengan tidak layaknya kan polling lah yang menilai. Itu. Nanti Survei yang menentukan. Yang jelas Ya. depan mata pileg harus mendapatkan satu fraksi. Harus mendapatkan satu 3 fraksi. dapil harus masing-masing satu. Masing satu. Silaturahmi Ya, yang jelas. intinya itu. Intinya tidak ada black campaign, tidak ada fitnah. Tidak ada, tidak boleh lakukan itu. Tuh. Karena Nabi sudah mencontohkan seperti itu. Oke, Iya. Ya, itu adalah politisi yang Iya. santun. Iya. Bagaimana membawa pemilu 2024 ini bisa berlangsung damai dan tidak ada fitnah. Itu akan terjadi di Ya, saya kan biasa ditanya masyarakat, Pak. Mungkin di akhir ini saya statement terakhir saya ditanya masyarakat. Kan dari dapil kami itu kan ada 8. Iya. Yang konteknya yang mengisi itu kan ya bermacam-macam, artinya bermacam-macam kedisiplinan lah. Orang bertanya kepada saya, bagaimana si A, bagaimana si B? Saya bilang ke masyarakat, itu bukan konteks saya untuk melakukan penilaian terhadap seseorang. Tetapi yang menilai itu adalah Anda.
Kembali ke saya, kalau Anda anggap saya masih layak, ya pilih saya. Tetapi kalau pandangan Anda saya sudah tidak layak, ya silahkan pilih yang lain. Mungkin ada yang lebih baik. Jadi konsep saya seperti itu, Pak. Jadi kalau saya ditanya oleh masyarakat, bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C, bukan kapasitas saya untuk melakukan penilaian. Tetapi paling tidak, Anda lah yang melakukan penilaian terhadap kami. Supaya Anda paham bagaimana sih nanti kalau yang Anda pilih itu seperti apa, kan begitu. Oke. Makasih banyak Ketua Iya, atas sama-sama, kesempatan Pak. Iya. pagi hari ini. Demikian broadcast hari ini bersama dengan Ketua PBB Penajam Pasir Utara Pak Samsudin Ali. Mudah-mudahan ini ada berkah dan beliau bisa Amin. terpilih lagi jadi anggota DPRD Penajam Pasir Utara 2024 Amin. mendatang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.